Halo semuanya, balik lagi di Todopedia. Jadi kali ini kita bakalan bahas update terbaru fundamentalnya Astra atau ASII. Dan kita juga bakal cari tahu ya, saham ASI ini di harga sekarang bagus nggak sih buat investasi jangka panjang. Nah sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian up to date sama channel ini. Oke yuk langsung aja kita mulai. Oke, kita lihat di sini ya. Revenue-nya tumbuh 33% year on year, terus net profit-nya ini tumbuhnya sampai 105% year on year. Jadi ini growth-nya tinggi banget sampai 2 kali lipat. Nah, growth-nya sampai 105% ini tuh disumbang yang pertama itu dari bisnis alat berat atau United Tractors atau UNTR yang labanya itu tumbuh 131% year on year. Dan ini ngebuat UNTR ini jadi penyumbang laba yang paling gede buat Astra. Nah ini tuh karena harga batu bara yang naik yang ngebuat demand untuk alat berat tambang itu jadi naik. Nah selain dari UNTR, keuntungan investasi di saham Gotoh ini juga bisa kasih kontribusi yang gede banget ya. Per kuartal kedua, profitnya itu dari investasi saham Gotoh itu sampai sebesar 3,7 triliun. Selain dari UNTR sama keuntungan investasi dari saham Gotoh, ini laba dari segmen otomotif naiknya juga lumayan dan ini tuh karena penjualan mobil itu naik. Terus juga Astra Auto Parts atau auto profitnya itu naik signifikan. Terus untuk segmen jasa keuangan ini naiknya juga tinggi karena ada kenaikan pembiayaan untuk konsumen yang mau beli mobil sama beli motor. Jadi karena pembiayaannya naik, laba bersihnya pun juga ikutan naik. Terus untuk cash flow, per kuartal kedua ini cash flow from operations-nya naik, yang artinya uang cash yang masuk dari kegiatan operasionalnya Astra itu naik. Nah tapi karena capex atau belanja modalnya ASI di kuartal kedua ini juga naiknya tinggi banget, makanya free cash flow di kuartal keduanya bisa dibilang stagnan ya. Cuma meskipun stagnan, ini dengan capex-nya yang naiknya tinggi, artinya ini pertanda kalau ASI ini masih terus aktif investasiin uangnya buat ngembangin bisnisnya. Dan harapannya itu bisa numbuhin revenue sama profitnya ASI untuk kedepannya. Nah, sekarang kita bakal hitung ya berapa harga wajarnya ASI, dan di harga sekarang ini apakah saham ASI ini bagus buat invest jangka panjang. Kita bakalan pakai cara discounted cash flow, di mana kita bakalan hitung harga wajarnya itu dari berapa perkiraan free cash flow yang dihasilkan ASI untuk kedepannya, plus berapa perkiraan valuasi atau harganya ASI di masa depan nanti pas kita mau jual sahamnya. Kita kali ini pakainya tuh discounted cash flow dan bukan discounted dividen. Alasannya itu karena Astra ini banyak pakai uang cash mereka, itu selain buat bagi dividen, mereka juga pakai buat investasi. Entah itu nanam modal di startup atau akuisisi perusahaan. Jadi dengan kita pakai discounted cash flow, kita mau lihat ASI ini bukan cuma dari potensi uang dividen yang bakalan kita dapat sebagai investor, tapi juga berapa potensi uang cash yang dihasilkan ASI yang nantinya bisa dipakai untuk diputar lagi untuk diinvestasiin. Nah untuk proyeksi free cash flow-nya, kita nggak bakalan start dari free cash flow-nya ASI dari tahun yang terakhir. Tapi kita bakalan pakai free cash flow-nya itu dari rata-rata free cash flow dari 5 tahun terakhir mulai dari tahun 2017. Dan di sini kita dapat rata-ratanya itu 19,6 triliun. Nah alasannya itu karena kita lihat di sini ya, ini growth-nya naik turun nggak stabil. Jadi supaya lebih konservatif dan supaya nggak terlalu optimis, kita asumsiin aja free cash flow-nya untuk tahun ini itu bukan 33 triliun tapi cuma 19 triliun. Dan untuk tahu berapa perkiraan free cash flow ke depannya, kita perlu buat asumsi growth untuk ke depannya. Dan di sini kita pakai 3 skenario, low case, middle case, dan high case. Low case itu asumsi yang paling pesimis dan high itu yang paling optimis. Nah, ASI ini kan perusahaan cyclical ya karena ada UNTR sama AALI. Jadi profit sama cash flow-nya itu kena pengaruh dari harga komoditas. Jadi mungkin ke depannya nih growth-nya itu bakalan susah diprediksi. Nah, tapi dengan ASI ini rajin investasi di perusahaan lain terutama Gotoh, kalau menurut gue ya itu mungkin masih bisa nambah potensi growth-nya. Plus juga profit dari segmen otomotif ini masih bisa punya potensi untuk tumbuh dengan perekonomian Indonesia yang masih terus tumbuh. Jadi ASI ini masih punya potensi growth sebenarnya. Nah tapi karena ada uncertainty dari bisnis komoditas, kita pakai asumsi yang agak konservatif aja. Kita pakai 3%, 6% sama 9% growth per tahun untuk 10 tahun ke depan. Terus untuk price to free cash flow di tahun ke-10 nanti, pas kita nanti mau jual sahamnya, kita pakai aja rata-rata price to earning dari 10 tahun terakhir, karena emang nggak ada data untuk price to free cash flow-nya. Nah di sini di PE band di Stockbit kita dapat rata-rata PE-nya itu 15 kali, so kita pakai aja 15 kali ini di sisi high case.
Low case sama middle case-nya kita pakai 11 sama 13 kali. Alasannya karena ASI ini growth-nya tadi kita udah lihat ya, susah ditebak. Dan karena price to free cash flow itu biasanya dipengaruhi sama growth, makanya kita pakai asumsi yang kecil aja. Terakhir untuk ROI atau Return on Investment dari saham ASI, kita mau return 15% per tahun dari saham ASI. Jadi kita mau return yang tinggi karena ASI ini punya tingkat ketidakpastian yang tinggi atau uncertainty yang tinggi karena ada bisnis komoditas yang sifatnya itu cyclical. Plus juga potensi resiko dari investasi di perusahaan-perusahaan startup kayak Goto. Nah, jadi karena potensi resikonya tinggi, makanya returnnya juga harus tinggi. Oke, dengan asumsi ini kita coba lihat ya. ASI ada di harga 6.875. Dan harga wajarnya ASI kita lihat di sini untuk low case itu ada di 4.550, middle case ada di 5.970 dan untuk high case itu ada di 7.900. Nah, jadi kalau kalian yakin nih growth-nya ASI itu ke depannya bisa minimal 9% per tahun, artinya di harga sekarang ASI ini masih termasuk under value. Nah, kalau menurut gue ya, harga 6.800 sampai 6.900-an ini masih termasuk wajar untuk buy buat tujuan investasi. Karena gue masih ngelihat ASI ini dengan mereka rajin investasi ke bisnisnya, sama ke startup juga, dia ini masih punya potensi growth yang lumayan. Nah, cuma kalau kalian mau yang lebih aman nih, plus returnnya juga lebih tinggi, kalau menurut gue ada baiknya buy-nya itu di sekitaran harga middle case ya, di sekitaran 5.500 sampai 6.000-an. Oke, itu dia ya tentang saham ASI. Nah, kalau kalian punya opini lain tentang saham ASI, boleh banget share di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi insight buat gua atau jadi insight juga buat viewers lain. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan lonceng supaya kalian up to date sama channel ini. Disclaimer ya, ini bukan perintah untuk jual beli, tapi ini cuma analisa dan opini gua doang. Keputusan di tangan masing-masing dan gua nggak bertanggung jawab atas keputusan apapun yang kalian buat. Oke, kalau gitu gue pamitan dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.